Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Gifari, NPM 221050, kelas B, akan mempresentasikan tentang distribusi, oposisi, sama silogisme. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang distribusi. Semua manusia adalah orang. Proposisi ini menunjukkan bahwa semuanya tertebar. Karena dalam kalimat semua manusia, subjeknya tertebar dan adalah orang, predikatnya tidak tertebar. Jadi, menunjukkan bahwa kalimat ini diagram P-nya yaitu diagram Venn 1. Semua mahasiswa adalah nakal. Proposisi ini menunjukkan bahwa subjeknya tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Karena dalam kalimat di atas, semua mahasiswa subjeknya tertebar dan adalah nakal tidak tertebar. Semua mahasiswa tertebar karena menyangkut semua mahasiswa. Sedangkan adalah nakal tidak tertebar karena nggak semuanya mahasiswa nakal. Jadi dalam kalimat di atas menunjukkan diagram P-nya yaitu diagram Venn 2. Sebagian anjing adalah harimau. Proposisi ini menunjukkan bahwa subjeknya tidak tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Karena dalam kalimat di atas menunjukkan bahwa sebagian anjing, bukan semua anjing, jadi subjeknya tidak tertebar. Sedangkan adalah harimau tidak tertebar karena harimau bukan anjing. Jadi dalam kalimat ini menunjukkan diagram P-nya yaitu diagram Venn 3. Semua tanaman bukan rumput. Proposisi ini menunjukkan bahwa subjeknya tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Karena dalam kalimat di atas menunjukkan bahwa semua adalah tertebar karena menyangkut semua tanaman. Sedangkan bukan rumput tertebar karena tidak semua tanaman adalah rumput. Jadi dalam kalimat di atas menunjukkan diagram P-nya yaitu diagram Venn 4. Sebagian mahasiswa tidak suka belajar. Proposisi ini menunjukkan bahwa subjeknya tidak tertebar dan predikatnya tidak tertebar. Karena dalam kalimat menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa tidak tertebar karena hanya sebagian mahasiswa saja, bukan semua mahasiswa. Sedangkan sedang suka belajar tertebar karena tidak semua mahasiswa tidak suka belajar. Jadi kalimat di atas menunjukkan diagram P-nya yaitu diagram Venn 5. Yang kedua, sekarang saya akan menjelaskan oposisi, kontrari, A sama E. Jika semua orang adalah makhluk hidup, benar, maka sebagian orang bukan makhluk hidup adalah salah. Yang bagian B, subkontrari, I sama O. Jika sebagian murid adalah rajin, salah, maka sebagian murid tidak rajin adalah benar. Kan tidak semua murid itu rajin dan tidak semua murid itu tidak rajin. Kontradiktori, A dan O. Jika semua mahasiswa adalah rajin, benar, maka sebagian mahasiswa tidak rajin, salah, benar. Karena sebagian mahasiswa tidak rajin, tidak semua mahasiswa tidak rajin. Subaltern. Jika semua minuman adalah manis, benar, maka sebagian minuman adalah manis, benar. Kan minuman juga ada yang pahit, ada yang asam, ada yang segala macam, makanya benar-benar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan silogisme. Figur 1, misalkan premis mayor, semua hewan adalah makhluk hidup. Sebagian anjing adalah hewan. Di sini middle-nya yaitu hewan dan hewan. Predikatnya makhluk hidup dan subjeknya anjing. Maka kesimpulannya, sebagian anjing
adalah makhluk hidup. Moods-nya AII, figurnya figur 1, 8 hukum yang mencakupnya. Apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulannya negatif juga. Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar, mencangkup. Ada premisnya, bila tidak kesimpulan menjadi salah. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Sekarang yang figur 2. Premis mayornya, semua hewan adalah kucing. Premis minornya, sebagian anjing bukan kucing. Nah, di sini yang middle-nya yaitu kucing-kucing, dan predikatnya hewan. Anjing adalah subjeknya. Jadi kesimpulannya sebagian anjing bukan hewan. Moods-nya AOO, figurnya 2. 8 hukumnya yaitu apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular juga. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulannya harus negatif juga. Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar, mencangkup, term middle. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Figur 3. Premis mayornya, semua mangkok adalah plastik. Premis minornya, sebagian mangkok adalah kaca. Middle-nya mangkok-mangkok, subjeknya kaca, dan predikatnya plastik. Jadi kesimpulannya adalah sebagian kaca adalah plastik. Moods-nya AII, figurnya 3. 8 hukum yang mencakupnya yaitu 1. Apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulannya partikular juga. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulannya bakal negatif juga. Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar, mencangkup. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulannya menjadi salah. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Figur 4. Premis mayornya, sebagian tas adalah mainan. Premis minornya, semua mainan bukan kain. Ini kainnya yaitu subjek, mainannya yaitu middle, tasnya yaitu predikat. Jadi semua kain bukan tas. Moods-nya yaitu IEE, figurnya 4. 8 hukum yang mencangkupnya. Apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulannya harus partikular. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulannya negatif juga. Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar atau mencangkup. Silogisme harus terdiri dari term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Membuat silogisme dan perundang-undangan. Premis mayornya, semua orang harus mematuhi. Ini nomor 4. Membuat silogisme dari perundang-undangan. Premis mayornya, semua orang harus mematuhi pasal 27 ayat 1. Premis minornya, sebagian orang tidak polisi. Nah, di sini saya memakai figur 3. Langsung membuat silogisme dari perundang-undangan. Premis mayornya, semua orang harus mematuhi pasal 27 ayat 1. Premis minornya, sebagian orang tidak polisi.
Nah, di sini pakai figur 3. Subjeknya yaitu tidak polisi, predikatnya mematuhi pasal 27 ayat 1, term middle-nya yaitu orang-orang. Jadi kesimpulannya, sebagian polisi tidak mematuhi pasal 27 ayat 1. Musnya AOO, figurnya figur 3. 8 hukumnya yaitu apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulannya partikular juga. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulannya negatif juga. Apabila paling tidak salah satu dari term menengah harus tertebar mencangkup. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjek, term predikat, dan term middle. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya.